Sumedi tersenyum puas melihat kambing-kambingnya makan dengan lahap. Sumedi berharap semua kambingnya pun semakin lekas gemuk. 2 hari yang lalu Sumedi sudah mulai menjual 2 ekor kambing. Harganya pun terbilang tinggi dari yang Sumedi jumpai di pasaran. Tentu saja karena selain tidak asal membeli indukan, Sumedi juga selalu memberi makan kambing-kambingnya dengan rumput pilihan. Sumedi juga memberi kambingnya obat cacing dan vitamin yang mungkin tidak selalu dilakukan oleh peternak lain. 2 hari lagi sudah ada pelanggan yang memesan, maka Sumedi tidak ingin mengecewakan pelanggannya itu. Seketika Sumedi teringat kalau rumput di lahan persawahan tempat biasanya Sumedi mencari rumput sudah tinggal sedikit. Sumedi melihat ke arah tandon rumput. Menurut perkiraannya, untuk 1 hari ke depan sebenarnya masih cukup. Namun mengingat kalau besok Sumedi harus ke kota untuk mengurus perpanjangan SIM, Sumedi pun khawatir kalau rumput-rumput yang bagus menjadi pilihannya akan diambil orang lain. Sumedi termangu karena badannya agak lelah dan butuh beristirahat. Namun pada akhirnya, Sumedi kembali mengambil sabit dan karung yang barusan Sumedi bersihkan. Namun melihat terik matahari yang sangat menyengat, Sumedi pun kembali mengurungkan niatnya untuk mencari rumput. Sumedi memang sangat lelah. Sumedi benar-benar mengantuk berat dan untuk saat ini tidur nyenyak memang menjadi pilihan yang sangat tepat. Sehabis sholat asar, di sore itu Sumedi langsung bergegas menuju persawahan di utara desa. Pandangannya tertuju pada sebuah lahan yang tidak lagi rimbun seperti di waktu pagi. Sumedi agak kecewa karena rumput yang menjadi incarannya telah kedahuluan diambil orang lain. Sumedi pun merengut. Sumedi lantas mengingat-ingat di manakah tempat yang banyak tumbuh rumput sejenis. Dan tidak menunggu waktu lama, pikiran Sumedi pun teringat kalau di bantaran sungai ada banyak rumput yang sama. Tapi kata orang tempat itu kan angker, gumam Sumedi dalam hati. Pikiran Sumedi pun sedikit ragu. Akan tetapi Sumedi kan tidak mencuri, tidaklah mungkin demit di tempat tersebut tidak mengizinkan sekedar mencari rumput. Sumedi pun tidak lagi memikirkan hal mistis yang sering Sumedi dengar dari para tetangganya. Memang di pinggiran sungai tersebut terdapat beberapa pohon randu yang sudah sangat besar. Konon, menurut para tetangga dan warga sekitar, pohon tersebut menjadi rumah berbagai jenis demit, utamanya wewe gombel, sundel bolong, dan pocong. Akan tetapi, Sumedi lebih mementingkan perut para kambingnya daripada sekedar takut pada hal mistis yang belum tentu juga kebenarannya. Rumput-rumput di sepanjang pinggir sungai tersebut memang sangat lebat. Sumedi sampai tersenyum-senyum sendiri. Sumedi membayangkan kalau kambing-kambingnya akan kenyang dengan perut penuh gizi. Namun ketika Sumedi melihat pohon-pohon randu alas itu, tak urung bulu tengkuknya bergidik. Suasana di tempat itu benar-benar sepi, seperti tidak pernah terjamah oleh manusia. Tapi Sumedi tetap pada rencana semula. Sumedi harus mencari rumput. Sumedi baru saja asik menebas beberapa helai rumput pilihan ketika Sumedi mendengar seseorang menyapanya. Sumedi pun sejenak menghentikan aktivitasnya. Sumedi pun menengok ke arah sumber suara. Sumedi lantas mengangguk dan menyapa orang itu. Seorang pria parubaya dengan ikat kepala berwarna hitam tengah berdiri tepat di belakangnya. Pak tua tersebut tersenyum ramah memandang ke arahnya. Sumedi agak terheran karena tidak mengetahui kedatangan Pak tua tersebut. Sumedi hendak menanyakan apa maksud gerangan. Namun Pak tua sudah mendahulunya dengan mengatakan, "Nak, mohon maaf, terpaksa aku mengganggu kamu mencari rumput. Minta maaf ya, tolong carilah rumput agak jauh dari sini, karena akan ada tamu besar.
Minta tolong ya nak, untuk hari ini saja. Besok-besok tidak apa-apa kalau kamu mau mencari rumput di sini, ucap Pak Tua tersebut. Sumedi yang mendengar Pak Tua melarangnya mencari rumput di sana, dia pun naik pitam. Memangnya siapa Pak Tua itu? Memangnya dia pemilik lahan ini? Memangnya akan ada presiden lewat? Lagi pula, daerah ini adalah pinggiran sungai yang tidak ada akses untuk kendaraan. Dari mana ada tamu mau lewat di sana? Gumam Sumedi. Sumedi pun tidak mengacukan peringatan Pak Tua itu. Sumedi terus saja membabat rumput tanpa peduli kalau raut wajah Pak Tua tersebut semakin lama semakin menyeramkan. Pak Tua tersebut kembali menegur Sumedi, namun kali ini nadanya agak lebih tinggi dibandingkan dengan nada yang pertama. Sumedi yang kesal pun kembali berdiri. Sumedi mengatakan pada Pak Tua tersebut bahwa apa salahnya mencari rumput di tempat itu. Sumedi tidak mencuri, Sumedi tidak mengganggu siapapun. Pak Tua kembali meminta pengertian pada Sumedi. Namun sayangnya Pak Tua tersebut tidak menerangkan tamu seperti apa yang dia maksud. Sehingga Sumedi tidak mencerna dengan baik. Kebetulan Sumedi memang tidak tanggap dengan apa yang Pak Tua katakan. Sumedi pun tidak lagi menghiraukan orang tua yang Sumedi anggap sebagai orang kurang waras itu. Dengan tanpa rasa takut sedikit pun, Sumedi membabati rerumputan yang tumbuh subur di sana. Sekarung besar sudah hampir penuh, akan tetapi demi melihat rumput hijau segar tersebut, Sumedi masih saja mengayunkan sabitnya. Pak Tua tersebut pun menghadik Sumedi dengan nada tinggi dan suara yang terdengar keras. Ketika Pak Tua itu mengatakan jika Sumedi akan menemui kesialan kalau tidak segera menyingkir dari sana. Sumedi terpancing emosinya. Sumedi segera berdiri dan membalikan badan. Akan Sumedi tantang berkelahi Pak Tua itu. Sumedi tidak peduli dia orang kurang waras sekalipun. Kalaupun sampai Sumedi terdesak, toh Sumedi membawa sabit. Akan tetapi Sumedi merasa heran. Di sekitarnya tidak ditemukan lagi Pak Tua itu. Tidak mungkin dalam hitungan beberapa detik Pak Tua itu telah lenyap dari pandangan matanya. Sumedi pun memanggil-manggil orang yang tak dikenalnya itu. Tapi sebuah bentakan yang sangat keras memekik di telinganya. Cepat pergi dari sini kamu. Dalam waktu yang bersamaan, angin besar yang menderu tiba-tiba saja datang. Rerumputan yang belum sempat Sumedi masukkan ke dalam karung pun berhamburan diterpa angin. Dan Sumedi tampak pontang-panting menahan derasnya angin kencang tersebut. Sumedi juga melihat bagaimana air sungai yang semula tenang tiba-tiba bergulung seperti ombak di lautan. Kalang kabut, Sumedi pun segera menyelamatkan diri. Meski pontang-panting, Sumedi masih sempat membawa rumput yang berada di dalam karung itu. Kilatan api tiba-tiba menyambar-nyambar, disusul dengan suara petir yang menggelegar. Awan gelap gulita bagai malam tiba-tiba datang menjelang. Jatuh bangun Sumedi berusaha mencari sepeda motornya. Sabit kesayangannya pun jatuh dan entah berada di mana. Sumedi tidak lagi memperdulikannya. Badannya menggigil karena saking takutnya. Pada saat Sumedi berlari menyelamatkan diri itu, Sumedi merasa banyak sekali orang-orang yang mengejarnya dari belakang. Suaranya riuh, ramai sekali. Pada akhirnya, karung yang berisikan rumput tersebut pun tak urung Sumedi tinggalkan. Dengan perasaan mencekam, Sumedi segera menyalakan mesin sepeda motornya. Di jalan setapak yang masih berbatu-batu tersebut, Sumedi nekat ngebut. Keseimbangannya terganggu saat beberapa sosok putih menghadangnya. Sumedi pun terjatuh dari sepeda motor dan tidak sadarkan diri. Waktu bergulir sangat cepat. Ketika suara azan maghrib berkumandang dari kejauhan, perlahan-lahan mata Sumedi pun terbuka. Sumedi masih belum sepenuhnya sadar bahwa Sumedi
masih berada tidak jauh dari tempat Sumedi mencari rumput. Ketika Sumedi melihat sepeda motornya tergeletak tidak jauh darinya, barulah ingatannya mulai pulih. Sumedi pun segera berdiri dengan terhuyung. Sumedi kembali menyalakan mesin sepeda motornya dan tanpa pikir dua kali, Sumedi pun segera pergi dari tempat itu. Beberapa saat kemudian, setibanya Sumedi di rumah, ternyata istrinya dan para tetangga sudah menunggunya. Mereka takut dan khawatir kalau telah terjadi apa-apa pada Sumedi. Para tetangga yang melihat gelagat aneh menyadari ada sesuatu yang tidak beres pada Sumedi. Maka mereka segera meminta Sumedi untuk masuk ke dalam rumah dan beristirahat. Dengan ditunggui oleh istri dan anaknya, Sumedi nampak mengigau dalam tidurnya. Pocong, pocong, pocong. Hanya kata-kata tersebut yang selalu Sumedi sebut sambil ketakutan. Hal itu pula yang membuat istri dan anaknya sama-sama merasa takut. Hampir semalaman, Sumedi mengigau dan menyebut sosok pocong. Rupanya Sumedi mengalami demam tinggi sampai-sampai badan Sumedi menggigil karenanya. Barulah saat menjelang subuh, Sumedi benar-benar terlelap dalam tidurnya. Hingga siang menjelang pun, tubuh Sumedi masih menggigil. Beberapa tetangga yang mengetahui tersebut pun datang menjenguk Sumedi. Mereka semua ingin memastikan keadaan Sumedi sudah lebih membaik atau belum. Mereka juga ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi pada tetangganya itu. Namun untuk beberapa waktu, mereka belum bisa mendengar cerita dari Sumedi sampai kondisinya benar-benar pulih. Sehari berselang, Sumedi sudah tidak lagi mengigau. Badannya juga tidak sepanas dari hari sebelumnya. Hanya saja kondisi mentalnya memang belum 100% pulih. Sumedi mengatakan kalau Sumedi melihat ada sosok pocong di rumahnya. Utamanya sosok pocong tersebut seringkali berdiri di kamar mandi. Tentu saja perkataan Sumedi tersebut justru membuat anak dan istrinya semakin ketakutan. Malam itu telah terlewati. Waktu telah menunjukkan pukul 2 dini hari. Baik rumah Sumedi maupun para tetangga sekitar telah berada dalam keheningan yang juga dirasakan oleh Sumedi. Namun suasana hening tersebut berubah ketika telinga Sumedi mendengar suara gaduh dari halaman belakang. Sumedi pun membangunkan istrinya. Sumedi menanyakan apakah istrinya juga mendengar suara gaduh itu. Ketika sang istri menganggukkan kepala tanpa pikir panjang, Sumedi pun bangkit dan bergegas menuju halaman belakang. Yang ada di dalam pikiran Sumedi adalah ada maling yang sedang berusaha mencuri kambing-kambingnya. Sumedi tidak akan membiarkan hal itu terjadi karena besok Sumedi harus menyiapkan 2 ekor kambing untuk pelanggannya yang memesan. Sumedi tidak peduli ada berapa maling yang masuk. Sumedi akan hadapi mereka. Sumedi juga tidak peduli mengenai sebuah berita yang mengatakan ada seorang peternak dihukum karena melawan para kawanan maling. Sepintas suara gaduh tersebut semakin riuh terdengar. Berarti benar ada orang yang berusaha mengambil atau mencuri kambing-kambingnya. Suara embikan kambing tersebut jelas menjadi bukti kalau ada sesuatu yang mengganggu kenyamanan kambing-kambing Sumedi. Sumedi yang sudah menghunus sebilah golok pun bergegas menuju kandang di halaman belakang. Sumedi melihat kambing-kambingnya berlarian di dalam kandang dan beberapa di antaranya bahkan sampai saling seruduk. Sumedi melihat kambing-kambingnya tersebut seperti ketakutan. Sumedi mencoba untuk menenangkan kambing-kambingnya meskipun beberapa kali Sumedi sampai terjengkal karena terseruduk kambingnya. Sumedi bangkit lagi dan kembali mencoba menenangkan kambing-kambingnya. Sumedi bangkit lagi dan kembali mencoba menenangkan kambing-kambingnya. Sumedi semakin waspada karena kambing yang berperilaku demikian pasti sedang merasa terancam. Bisa jadi ada maling
Tapi bisa jadi ada pemangsa yang sedang mengintai, entah itu ular besar atau serigala. Sumedi berjingkat penuh waspada. Sumedi berjalan dengan hati-hati sambil menghitung jumlah kambingnya. Sumedi bergumam lega setelah mendapati kambingnya dalam keadaan utuh. Sumedi juga tidak mendapati hewan lain yang mengancam kambing-kambingnya itu. Tiba-tiba, Sumedi terlonjak kaget karena mendengar suara tawa yang membahak tersebut. Sumedi menoleh ke belakang di mana sumber suara tersebut terdengar. Akan tetapi, Sumedi langsung gemetar pucat pasi karena yang dilihat Sumedi bukanlah orang seperti perkiraannya. Sumedi justru melihat dua sosok pocong tengah berdiri menatapnya. Sosok pocong tersebut mulai melompat ke arahnya. Bau busuknya minta ampun. Sumedi yang ketakutan pun langsung lari tunggang langgang. Sumedi berteriak-teriak histeris. Begitu masuk ke dalam rumah, pintu belakang segera Sumedi kunci dan setelahnya langsung meloncat ke kamar tidur. Sumedi pun kembali menggigil karena saking takutnya. Maka di bawah naungan sarung, Sumedi pun meringkuk begitu saja. Sumedi meringkuk dengan membelakangi tubuh istrinya. Namun baru saja Sumedi berlindung, tiba-tiba Sumedi kembali mencium bau busuk yang tidak sedap. Apalagi Sumedi menutup rapat kepalanya di dalam sarung. Pasti semakin pengap dan bau busuk tersebut semakin kuat menyengat. Bau busuk yang Sumedi cium mirip sekali dengan bau busuk sosok pocong yang barusan menemuinya di kandang. Sumedi pun memanggil-manggil nama istrinya. Sumedi berharap sang istri segera bangun. Namun meski sudah Sumedi panggil beberapa kali, sang istri tidak juga kunjung menyaut dan bangun. Sumedi pun mencoba dengan cara lain. Tangan kanannya Sumedi keluarkan dari dalam sarung, lalu menyentuh-nyentuh tubuh istrinya dan masih terus sambil memanggil-manggil sang istri. Ketika mendapati istrinya tidak memberi respon sama sekali, terpaksa Sumedi pun membuka sarungnya. Sumedi langsung menoleh ke arah sang istri dan untuk kali ini Sumedi terpaksa harus kencing di celana. Karena yang Sumedi lihat di sebelahnya ternyata bukanlah sang istri, melainkan Sumedi kembali melihat sosok pocong yang terbujur di sebelahnya. Sementara itu, di samping pintu kamar telah berdiri sosok pocong lainnya. Sumedi tidak tahu harus berbuat apa, dan karena saking takutnya, Sumedi sudah keburu pingsan, tak sadarkan diri. Ternyata yang terjadi di malam itu, rupanya istri dan anak Sumedi sudah terlebih dahulu lari ke rumah tetangga, karena mereka pun melihat kemunculan sosok pocong di dalam kamar mereka. Munculnya beberapa pocong tersebut ternyata memang berkaitan dengan aktivitasnya saat mencari rumput yang dilakukan Sumedi 2 hari yang lalu. Sumedi tidak paham bahwa Pak Tua yang memintanya untuk jangan mencari rumput di hari itu adalah salah satu tetua penghuni pohon randu alas. Sedangkan sosok pocong yang menghantuinya adalah penghuni lain dengan kasta yang lebih rendah. Mereka tidak bermaksud mencelakai Sumedi dan keluarganya. Mereka hanya sedikit membalas perlakuan Sumedi yang terlalu arogan pada Pak Tua itu. Kemunculan beberapa sosok pocong tersebut berakhir setelah Sumedi dengan ditemani sesepuh desa datang kembali ke lokasi dan meminta maaf. Setelahnya Sumedi bahkan menjadikan pinggiran sungai tersebut untuk langganan mencari rumput. Sumedi menilai kualitas rumput di tempat tersebut masih sangat bagus karena jauh dari polusi. Sumedi tidak lagi takut dengan para penghuni di sana. Yang penting, Sumedi harus lebih hati-hati dan lebih santun saat mencari rumput di lokasi itu. Kini ketika orang menanyakan di mana mencari bibit kambing yang berkualitas, maka orang-orang akan menjawab dengan peternakan kambing Sumedi. Demikian cerita kali ini. Sekian dan terima kasih.